Ini sangat menarik kata-katanya teman-teman semuanya. Seperti matahari yang disusul oleh kehadiran malam, serta kehadiran malam yang disusul pula dengan kedatangan siang, demikian silih berganti. Kehadiran malam tidak menjadikan seseorang berkata bahwa matahari tidak terbit lagi. Demikian pula sebaliknya, karena kenyataan sehari-hari membuktikan kekeliruan ucapan seperti itu. Tadi sudah kita bahas di awal teman-teman semuanya, bahwa akhirnya tujuan ataupun tema utama daripada surat Ad-Duha ini adalah bantahan bagi para pembenci-pembenci Nabi. Pembenci-pembenci Nabi yang mengira bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhan yang Maha Suci, itu terbantahkan dengan ini. Dan di sini Abi Quraisy sangat memberi kesan yang sangat mendalam. Ya, bahwa di sini matahari ataupun siang dan malam itu silih berganti. Ya, ketika malam itu tiba bukan berarti siang itu tidak ada. Ketika malam tiba bukan berarti matahari itu tidak terbit lagi. Bukan seperti itu. Semua silih berganti dan cukuplah pergantian itu menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ya, jadi sebelumnya dianggap, oh Tuhan nggak pernah, Tuhan ninggalin kamu ya. Tuhan benci sama kamu tuh. Buktinya kamu nggak dikasih wahyu. Buktinya kamu nggak dikasih petunjuk. Ternyata ketika datang dan memintalah, berharaplah dan berkeinginanlah kepada Allah. Harapkanlah bantuannya dan akan datang teman-teman semuanya. Jadi, ya bagaimana caranya akhirnya Allah bakal datengin bantuan walaupun Allah Maha Pengasih ya, tapi kita nggak punya etika. Nggak punya etikanya gimana? Kita mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita mengharapkan kepada manusia. Nah, itu yang menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulahi amma ba'd. Sobat-sobat Leven dimanapun berada, teman-teman semuanya, alhamdulillah seperti yang teman-teman sudah tonton di episode sebelumnya, ya, unboxing kitab tafsir Al-Misbah 15 jilid atau komplit 30 juz teman-teman semuanya. Yang mana Al-Misbah itu adalah karya dari Profesor Dr. Abi Quraisy Shihab. Ya, beliau adalah cendekiawan muslim dan ini adalah salah satu sekira ini adalah suatu hal yang menakjubkan yang beliau buat dan teman-teman semuanya, dan ini adalah tafsir 30 juz yang 30 tahun terakhir ini hanya satu-satu ini aja. Jadi ini ditulis oleh ulama kontemporer dan ini juga menjawab tantangan zaman di Indonesia saat ini juga. Nah, teman-teman semuanya, menjadi bentuk rasa syukur saya dan seperti juga apa yang dijelaskan oleh Abi Quraisy. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang arti syukur. Ya, syukur itu adalah kita meyakini dan menyadari dengan hati, bersyukur dengan hati. Ya, dari dorongan hati ini lalu naik ke mulut dengan kita mengucap dan memuji daripada yang sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awalnya dari hati kita sadar ini adalah pemberian Tuhan, ini adalah anugerah dari Tuhan, lalu akhirnya dari sini timbul dorongan ke mulut ataupun lisan untuk kita mengucap puji-pujian kepada Tuhan. Ya, dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah, hadza min fadli rabbi dan lain-lainnya. Nah, dari sini juga akhirnya timbullah pergerakan ataupun kegiatan. Dan teman-teman semuanya, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kita berterima kasih kepada manusia, maka kita akan tempatkan, kita akan gunakan sesuatu apa yang diberikan itu sesuai dengan tujuan. Contohnya, misalnya ini Abi Quraisy yang memberi contoh teman-teman semuanya ya. Contohnya ketika kita dikasih peci oleh teman kita, dikasih peci oleh siapapun yang mencintai kita, lalu kita diberi, maka bentuk daripada rasa syukur kita adalah yang pertama kita berterima kasih dengan dia dengan hati, kita ucapkan juga doa-doa yang baik untuknya dan kita gunakan ini sesuai dengan tujuan diberikannya. Ya, peci ini ya gunanya untuk di kepala. Ya, kalau misalnya kita digunain untuk di kaki buat jadi pajangan doang, berarti kita tidak bersyukur ataupun kita tidak berterima kasih karena kita tidak menggunakan ini sesuai dengan tujuan pemberiannya. Nah, dalam hal ini teman-teman semuanya, bukti ataupun bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihadiahi ataupun dengan diberi dan dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab ini, alhamdulillah ini menjadi cita-cita dan saya sekarang sudah miliki, maka bentuk representasi atau manifestasi daripada bentuk rasa syukur saya adalah dengan saya mengamalkannya, dengan saya menggunakan ini sesuai dengan tujuan ini diciptakan, dengan tujuan ini diberikan, dan dengan tujuan ini dianugerahkan kepada kami, teman-teman semuanya. Nah, dalam hal ini, insya Allah setiap hari Kamis kita akan membedah, ataupun setiap hari Kamis kita akan membahas tentang tafsir-tafsir secara kompleks gitu kan, secara detail, secara khusus, di episode setiap hari Kamis teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang memiliki ide
untuk memberikan tema silakan saja. Nah, dalam hal ini pada kesempatan kali ini kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, semoga dengan lafaz basmalah kegiatan kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat teman-teman semuanya, ini adalah belajar bareng dan ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah, maka kami akan menyampaikannya. Jadi lagi-lagi nih bukan niat untuk menggurui atau niat untuk meninggi atau lain-lainnya, bukan gitu ya. Tapi ini untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ini menjadi hadisul gitu kan, sebagai ucapan-ucapan yang baik karena Allah telah memberi kita berbagai macam nikmat. Nah, teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan membahas tema pokok yaitu Gen Z gitu kan. Nah, Gen Z ini dikenal sebagai generasi sandwich gitu kan, sebagai generasi yang terhimpit, sebagai generasi yang juga dianggap yang selalu sering gitu membicarakan tentang mental health, itu kan kesehatan mental ya, generasi yang dikenal sebagai generasi yang lemah, generasi dikenal sebagai generasi yang gampang depresi dan lain-lainnya. Ya, dalam tanda kutip stigma negatif terhadap Gen Z ini teman-teman semuanya. Nah, saya juga Gen Z. Nah, dalam hal ini ada dua surat yang saya anggap itu sebagai surat yang relevan. Yang pertama adalah surat Ad-Duha, yaitu kan Wad-Duha, dan juga adalah surat Al-Insyirah. Nah, yang mana kedua surat ini atau bahkan ketiga surat dengan surat sebelumnya Al-Lail itu berkesinambungan. Semuanya tuh memiliki hubungan. Nah, kata Abi Quraisyah teman-teman semuanya, Al-Quran itu seperti mata rantai. Ya, rantai itu yang awal sama yang akhir itu berurutan. Kita nggak tahu mana yang awal mana yang akhir. Nah, itulah Al-Quran. Ya, ada yang bilang susunan yang sekarang kita terima kan Al-Fatihah yang pertama, An-Nas yang terakhir. Nah, tapi kata Abi Quraisyah itulah seperti rantai dan itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan kita tidak tahu mana awal yang sebenarnya. Al-Fatihah gitu kan, bismillah. Tapi di An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas gitu kan, a'udzu. Padahal biasanya gitu kan, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kita ingin membaca Al-Quran maka awal dengan a'udzu billah gitu kan. Nah, itu ada di surat An-Nas yang notabene adalah surat terakhir. Nah, itu bentuk kesinambungan Al-Quran. Nah, pada kali ini kita insya Allah akan membahas tentang surat daripada surat Ad-Duha dan juga surat Al-Insyirah atau surat Alam-Nasyirah teman-teman semuanya. Insya Allah. Ingat ini belajar bareng ya. Kita bedah, kita buka. Saya tidak menjelaskan ini secara detail ataupun terperinci ayat per ayat. Jelasin secara panjang tidak teman-teman semuanya. Tapi kita ambil intisari ataupun penjelasan secara singkat saja. Penjelasan secara singkat aja teman-teman semuanya, oke? Yang pertama, surat Ad-Duha ini sebenarnya teman-teman semuanya menjelaskan tentang ataupun deskripsi bantahan bagi mereka-mereka para pembenci Nabi Muhammad ya, yang dianggap bahwa Nabi Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Tuhannya, telah ditinggalkan oleh Subhanahu wa taala. Allah benci sehingga Allah meninggalkannya begitu saja karena keterlambatan atau ketidakhadiran wahyu itu tersendiri. Dan perlu digarisbawahi, dan ini yang saya baca dari tafsir Al-Nisbah ini teman-teman semuanya, bahwa ketidakhadiran wahyu ketika itu menunjukkan bahwa otoritas tertinggi wahyu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari renungan Nabi Muhammad ataupun tidak dari doanya Nabi Muhammad atau tidak daripada kuasanya Nabi Muhammad wahyu itu. Nah, itulah yang termaktub juga di dalam Al-Quran. Ya, dan tidaklah aku memiliki kekuatan sedikit pun untuk merubah ataupun mengganti-ganti ayat Al-Quran. Ya, min tilqa'i nafsi in wa ila wahyu yuha ilayya. Ya, kecuali Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada aku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penyampai, dan Abi Quraisyah menambahkan teman-teman semuanya. Nabi Muhammad adalah penyampai Al-Quran dan juga suri tauladan. Jadi bentuk daripada Al-Quran secara fisik adalah perilaku, sifat dan segala sesuatu yang terlekat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya sudah menggarisbawahi ya. Yang pertama, teman-teman semuanya, ini Muhammad Abduh ya kan, salah satu ulama kontemporer juga, itu menyampaikan bahwa maksud itu atau tujuan daripada Al-Quran itu ataupun wahyu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika masa itu sebagai ketenangan. Walaili idza saja, yaitu sebagai malam, sebagaimana malam itu sebagai tempat beristirahat dan penuh dengan ketenangan, maka Nabi Muhammad istilah kata diistirahatkan dulu lah gitu. Jadi dari sebelumnya wahyu apa segala macam diistirahatkan dulu sejenak. Nah, ini Abi Quraisyah juga menjelaskan bahwa kata saja berarti tenang, tidak bergerak. Nah, itu teman-teman semuanya.
Nah, ulama menyatakan bahwa banyak ayat di atas bagaikan mengajak gitu kan siapapun yang menduga Nabi Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya untuk memperhatikan keadaan matahari. Nah, ini sangat menarik kata-katanya teman-teman semuanya. Ya. Seperti matahari yang disusul oleh kehadiran malam serta kehadiran malam yang disusul pula dengan kedatangan siang, demikian silih berganti. Kehadiran malam tidak menjadikan seseorang berkata bahwa matahari tidak terbit lagi. Demikian pula sebaliknya. Karena kenyataan sehari-hari membuktikan kekeliruan ucapan seperti itu. Tadi sudah kita bahas di awal teman-teman semuanya, bahwa akhirnya tujuan ataupun tema utama daripada surat Ad-Duha ini adalah bantahan bagi para pembenci-pembenci Nabi. Pembenci-pembenci Nabi yang mengira bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhan yang Maha Suci, itu terbantahkan dengan ini. Dan di sini Abi Qurasyab sangat memberi kesan yang sangat mendalam. Ya, bahwa di sini matahari ataupun siang dan malam itu silih berganti. Ya, ketika malam itu tiba, bukan berarti siang itu tidak ada. Ketika malam tiba, bukan berarti matahari itu tidak terbit lagi. Bukan seperti itu. Semua silih berganti dan cukuplah pergantian itu menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ya, jadi sebelumnya dianggap, oh Tuhan nggak pernah, Tuhan ninggalin kamu ya. Tuhan benci sama kamu tuh. Buktinya kamu nggak dikasih wahyu. Buktinya kamu nggak dikasih petunjuk. Ternyata ketika datang itu menjadi bantahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya. Dan di sini juga disebutkan bahwa kebencian ini tidak berdomir, gitu kan? Wa maqala mawada'aka, itu kan ada domirnya tuh anta kan, ka itu kan menunjuk kepada Nabi Muhammad, kamu Muhammad. Tuhanmu itu tidak meninggalkan kamu. Wa maqala. Nah, qala ini enggak ada domirnya, itu menunjukkan di sini tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membenci Nabi Muhammad, tidak membenci sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan juga tidak membenci umat-umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Ya, kebencian yang Allah benci memang pada pelaku dosa. Allah benci juga oleh orang-orang yang sombong. Ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur di surat Al-Luqman. Tapi kebencian Allah tidak begitu kolak gitu kan, tidak begitu sampai melampaui batasnya. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, itu ya. Namun teman-teman semuanya, pernyataan dari Muhammad Abdu ini tidak begitu disetujui karena kenyataannya itu justru berbanding terbalik. Gitu kan, yang sebelumnya pendapatnya adalah kenapa Nabi Muhammad tidak menerima wahyu itu sebagai istirahat, sebagai ketenangan, namun ternyata kenyataan sebaliknya. Nabi Muhammad justru mengalami kegelisahan, Nabi Muhammad justru mengalami penekanan dan cacian dan makian dan juga fitnahan yang dilontarkan kepada orang-orang pembenci Nabi, yaitu orang-orang musyrik. Ya, dibilang Nabi Muhammad itu waduh, ditinggalkan Tuhan udah benci dan lain-lainnya teman-teman semuanya. Ya, jadi intinya adalah Allah tidak membenci hingga melampaui batas karena betapapun murkanya kepada yang durhaka, rahmatnya masih tetap menyentuh mereka. Tuh ya, mau gimana pun Allah benci dengan kelakuan ataupun Allah tidak suka lah dengan kelakuan seperti orang sombong, perusakan di bumi atau orang-orang yang lain-lainnya lah. Tapi tetap saja rahmatnya Allah masih menjangkau kepada mereka yang berdosa juga. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, di sini juga kita masuk ke walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, Abi Qurasyab mengartikan ataupun di sini juga banyak mufasir yang mengartikan akhirah di sini itu bukan sebagai hari akhir, yaumuddin, yaumul qiyamah dan lainnya, bukan. Tapi akhirat di sini berasal kata-kata akhir itu adalah hari kemudian. Hari kemudian di dunia. Nah, jadi intinya segala sesuatu yang menimpa kamu wahai Muhammad di hari sebelumnya itu lebih baik, itu lebih bagus, itu lebih sempurna di kehidupan kamu di setelahnya nanti, ya, di kemudian hari. Nah, di sini juga Profesor Muhammad Abdul juga menyampaikan bahwa ya adalah karena pada akhirnya wahyu akan menyempurnakan ajaran agama dan tentunya kesempurnaan itu lebih baik dari permulaan. Jadi wahyu-wahyu yang sebelumnya Nabi setelah terima di kitab ini dikatakan 10 wahyu ya. Nah, itu lebih baik nantinya dan itu lebih sempurna karena akan ada hari kemudian. Nah, jadi ini diminta untuk Nabi Muhammad tidak meratapi masa lalu yang sebelumnya. Nah, itu ya. Itu poin teman-teman semuanya. Oke. Selanjutnya teman-teman semuanya, kita masuk ke langsung aja ya. Kita langsung ke surat Ar-Insyirah. Oke. Nah, ini dibuka dengan alam nasroh. Itu bukan pertanyaan tapi sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW secara imaterial, bukan material ya. Di sini juga ditulis ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Namun, ya di sini Abi Qurasyab agak lebih condong terhadap bahwa
proses pelapangan dada itu sifatnya imaterial, bukan material. Nah, seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa, ya Robbi shrah li sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku, bukan bedahkanlah dadaku. Gitu kan. Jadi ini sifatnya imaterial, ya kan, perasaan kolbu teman-teman semuanya. Ya. Itu ya itu yang pertama teman-teman semuanya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya merasakan kesempitan dari kehidupan dunia karena mengalami cacian, makian, hinaan dan fitnahan daripada orang-orang musyrik. Itu teman-teman semuanya. Selanjutnya di sini saya akan bahas warafa'na laka dzikrok, gitu kan. Allah telah mengangkat yang sebelumnya itu menjadi berat di pundaknya, gitu kan. Terus teman-teman semuanya langsung saja kita masuk ke sini. Nah ini ya, innamal usri yusra ya. Setiap kesulitan selalu disusul atau dibarengi oleh kemudahan. Demikian pesan-pesan ayat yang lalu. Kalau demikian yang dituntut hanyalah kesungguhan bekerja, dibarengi dengan harapan optimisme akan kehadiran bantuan ilahi. Hal inilah yang dipesankan oleh ayat-ayat di atas yang menyatakan, maka apabila engkau telah selesai, jadi berada suatu keluangan, setelah tadinya engkau sibuk, maka bekerjalah dan dengan sungguh-sungguh hingga engkau letih atau hingga tegak nyata suatu persoalan baru hanyalah kepada Tuhanmu lah, tidak kepada siapapun selainnya. Hendaklah engkau berharap dan berkeinginan penuh guna memperoleh bantuannya dalam menghadapi setiap kesulitan serta melakukan aktivitas. Nah, jadi teman-teman semuanya di ayat sebelumnya, innamal usri yusra, bahwa Allah menjamin gitu kan, bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan dan bantuan ilahi. Nah, maka dari itu di ayat setelahnya, faidza faragta fansab, apabila kita sudah memiliki waktu keluangan dari sebelumnya hal yang sibuk, maka carilah, bekerjalah dengan optimisme dan memintalah, berharaplah dan berkeinginanlah kepada Allah. Harapkanlah bantuannya dan akan datang teman-teman semuanya. Jadi ya bagaimana caranya akhirnya Allah bakal datengin bantuan walaupun Allah Maha Pengasih ya, tapi kita nggak punya etika. Nggak punya etikanya gimana? Kita mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengharapkan kepada manusia. Nah, itu yang menjadi permasalahan teman-teman semuanya. Ayat ini menekankan dan Abi Quraisy di sini menegaskan bahwa kepada Tuhanmu lah, gitu kan, tidak kepada siapapun selainnya. Hendaklah engkau berharap, engkau berkeinginan penuh guna memperoleh bantuannya. Kita pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya teman-teman semuanya. Oke, saya kira sudah cukup ya ini ya pembahasan kita pada kali ini di tafsir surat Ad-Duha, gitu kan, dan juga Al-Insyirah. Nah, saya ingin mengkorelasikannya, saya ingin membuat ini menjadi relevan ya, kisah Nabi Muhammad SAW tentang generasi Gen Z sekarang teman-teman semuanya. Ya, generasi Gen Z yang tadi kita buka penuh dengan kelemahan mental dan lain-lainnya, gitu kan, dianggapnya gitu kan, ataupun stigma buruk lain-lainnya. Nah, ini perlu kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW ataupun kita itu tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur berantakan. Ya, justru malah sebaliknya, kitalah yang menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang menjauhkan diri kita. Gitu kan? Dan sejauh apapun kita melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke? Jadi buat teman-teman yang merasa kesepian, buat teman-teman yang merasa kesedihan, ingat Tuhan bersama kita. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan ada dan mengawasi kita. Tuhan sayang sama kita. Itu perlu kita yakini. Oke? Terus juga teman-teman semuanya, apa yang terjadi? Ya walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang terjadi sekarang ini, itu untuk mengukuhkan, itu untuk menguatkan, dan itu untuk memantapkan kita di hari kemudian. Ya, segala sesuatu ujian yang kita terima sekarang adalah untuk memantapkan kita di hari kemudian. Itulah pesan yang ingin kita sampaikan dan ingin kita bahas di dalam rangkaian ini teman-teman semuanya, ayat ini. Selanjutnya teman-teman semuanya, lam nashrah laka sadrak itu sebagai bentuk deklarasi. Itu adalah pernyataan, bukan pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, bahwa Allah lah yang melapangkan dada setiap manusia. Bahwa Allah lah yang memberikan ketenangan. Jadi jangan sampai kita melakukan ataupun mencari ketenangan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari ketenangan mungkin dengan cara mabok-mabokan, mencari ketenangan dengan cara mungkin nyari keributan dan lain-lainnya. Ya, itu jangan sampai, karena ketenangan sejati ini adalah pemberian daripada Tuhan, ya, dan diberikan daripada kedekatan kita ataupun usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah teman-teman semuanya. Jadi buat para generasi Gen Z ya, teman-teman semuanya nih ya, seumuran kita, segenerasi, itu carilah ketenangan dari segala kesedihan yang teman-teman rasakan, dari segala keperihan, daripada segala kesusahan, itu dengan dekatkan diri kepada Tuhan, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita perhatikan. Selanjutnya ya,
Abi Quraisy itu selalu menekankan bahwa ma'al ya, yaitu dengan bersamaan dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan, bukan ba'da, bukan setelah. Walaupun ada di ayat Al-Qur'an setelah kesulitan ada kemudahan. Nah itu. Tapi teman-teman yakini bahwa pertolongan Allah itu ada, pertolongan itu nyata, bahwa pertolongan Allah itu pasti akan menghampiri para hamba-hambanya. Tinggal kita yakini, tinggal kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman semuanya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Semoga pertemuan kita pada kali ini membawakan manfaat dalam kehidupan kita dan juga kehidupan dunia maupun akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali dan juga salawat Nabi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, tetap semangat fighting. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.